Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilisanda, BP 1910722006. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah penyuntingan, yaitu syarat menjadi seorang penyunting naskah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan menyunting. Nah, kegiatan menyunting ini tidak lepas dari kegiatan menulis, karena antara kegiatan menyunting dan juga kegiatan menulis ini sama-sama menggunakan tulisan sebagai medianya. Bedanya adalah kegiatan menyunting ini adalah kegiatan untuk memperbaiki tulisan-tulisan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang yang melakukan kegiatan menyunting ini disebut dengan penyunting naskah. Sedangkan menurut Wibowo, kegiatan menyunting ini adalah aktivitas untuk menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diterbitkan atau dicetak dengan memperhatikan tata penyajiannya. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan menyunting naskah ini disebut dengan penyunting naskah. Nah, antara penyunting naskah dan juga editor ini berbeda. Bedanya adalah editor ini adalah untuk mencari dan juga menghubungi orang atau calon yang akan menjadi penulis tersebut, sedangkan seorang penyunting naskah tidak melakukan apa yang dilakukan oleh editor dan tidak mempertimbangkan naskah tersebut. Oleh karena itu, tugas seorang penyunting naskah adalah untuk menyunting naskah dari segi kebahasaan, baik dari tata bahasa, struktur kalimat, dan lain sebagainya, serta memperbaiki naskah sehingga enak dibaca dan juga pembaca tidak bingung ketika membacanya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rima Oktavianti. Baiklah, saya Rima Oktavianti akan melanjutkan penyampaian materi dari Dini Aprilisanda. Penyunting naskah adalah karyawan atau pegawai dari penerbit. Jadi nantinya penyunting naskah akan mendapatkan gaji dari penerbit tempatnya bekerja. Ada penerbit yang menuliskan nama penyunting naskah pada halaman hak cipta, dan ada juga penerbit yang tidak mencantumkannya. Tidak semua orang dapat menjadi penyunting naskah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penyunting naskah. Seorang penyunting naskah harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia baku saat ini. Ia harus benar-benar paham mengenai penggunaan huruf kecil dan huruf kapital, pemenggalan kata, dan juga penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang penyunting naskah dituntut harus menguasai tata bahasa. Ia harus tahu mana kalimat yang benar dan juga mana kalimat yang salah. Nur Jamal mengemukakan aspek kemampuan penggunaan ejaan, kosakata, dan juga menyusun kalimat menjadi sangat penting untuk menciptakan karangan yang memiliki kualitas yang baik. Jadi, seorang penyunting naskah harus mengerti susunan penggunaan kalimat bahasa Indonesia yang baik, kata-kata yang baku, penulisan yang salah kaprah, dan pilihan kata yang pas, dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gemma. Baiklah, saya Gemma Fitria Jusman akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Seorang penyunting naskah dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Ia harus tahu mana kalimat yang kasar dan mana kalimat yang halus, mana kata yang harus dihindari dan mana kata yang harus dipakai. Untuk itu, seorang penyunting bahasa perlu mengikuti tulisan pakar bahasa di media cetak, kolom bahasa yang ada di media cetak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari hari ke hari. Kesalahan bahasa bisa terjadi di semua aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis, baik dari segi linguistik seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, maupun non-linguistik seperti makna dan isi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesalahan berbahasa pada keterampilan menulis, yaitu suatu karya dari seorang penulis, maka seorang penyunting naskah perlu akrab dan bersahabat dengan kamus, baik kamus satu bahasa maupun kamus dua bahasa. Dalam hal ini tentu juga termasuk kamus istilah, leksikon, dan ensiklopedia. Seorang penyunting naskah juga diharapkan benar-benar mengerti dan memahami langgam bahasa atau gaya bahasa agar naskah yang disunting dapat menarik perhatian pembaca. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayang Peplina.
Maka nama saya Ayah Febrina. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya mengenai pembahasan dari kelompok kita, yaitu syarat menjadi seorang penyunting naskah. Sesuai judul yang telah kami angkat, apakah semua orang bisa menjadi seorang penyunting naskah? Tentunya tergantung kembali kepada setiap pemahaman dan konsep kekuasaan tentang ejaan bahasa yang dimiliki oleh setiap orang. Tentunya seorang penyunting naskah, melanjuti ke yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dia harus menguasai berbagai hal yang berbau sara, baik sosial, agama, suku, antar golongan, maupun hal-hal yang berbau pornografi, karena ini berkait kepada pembaca dan masyarakat. Jika salah satu saja kita tidak teliti, maka akan menimbulkan berbagai perspektif dalam masyarakat dan kesalahpahaman dalam masyarakat dan menimbulkan konflik tentunya, dan berakhir kepada pihak berwenang. Tentu pihak berwenang akan menyalahkan penerbit. Oleh karena itu, sebagai seorang penyunting, kita harus bisa bekerja sama dengan keadaan dan kondisi, ketelitian kita dan kesabaran, karena kita membahas perkata-perkata dalam kalimat, bagaimana strukturnya, bagaimana gambar atau ilustrasi yang digunakan oleh seorang pengarang, apakah pantas atau tidak, apakah menggunakan pornografi atau tidak. Itulah yang akan dikaji oleh seorang penyunting naskah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Minda dari kelompok 3 melanjutkan materi dari rekan saya mengenai syarat menjadi seorang penyunting naskah. Nah, seorang penyunting naskah ini baru bisa dilepas dari kalimat-kalimat dan juga kata-kata kalau naskah dan proofnya tersebut sudah setuju untuk dicetak. Nah, yang tidak kalah penting, menjadi seorang penyunting ini bisa menjadi penyunting naskah yaitu keluasan. Seorang penyunting naskah haruslah bersifat luas, karena seorang penyunting naskah perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan juga menurut Himes menyatakan bahwa memiliki literasi komunikasi sama halnya dengan mengetahui untuk apa berkomunikasi, apa yang akan dikomunikasikan, dengan siapa berkomunikasi, dan di mana berkomunikasi dilakukan. Nah, hal yang penting karena seseorang penyunting naskah saling berhubungan dengan orang pihak luar, seorang penyunting naskah bertindak sebagai wakil penerbit. Dengan demikian, penyunting naskah harus bisa menjaga citra dan juga nama baik penerbit tersebut. Dalam berhubungan dengan penulis naskah, penyunting naskah tentu harus bersedia mendengarkan berbagai pernyataan, pertanyaan, saran, dan juga keluhan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vera Yulina dengan nomor BP 19 10 72 10 24 akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat menjadi penyunting. Sebaiknya seorang penyunting tidak menggurui. Menjadi seorang penyunting juga perlu memiliki kemampuan dan keterampilan menulis atau menyusun tulisan. Hal ini karena pekerjaannya sehari-hari menjadi seorang penyunting suatu saat harus menulis surat atau email pada penulis naskah, menulis ringkasan buku atau sinopsis, dan menulis biodata singkat penulis. Dalam hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kegiatan menulis makin mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-kesalahan baik ejaan, struktur, maupun pemilihan kosakata. Jadi, kegiatan menyunting perlu melakukan proses menulis. Jadi, menulis dapat dikuasai siapa saja yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Oleh karena itu, harus dilatih dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi seorang penyunting tidaklah mudah. Pekerjaannya sangat kompleks. Semua itu membutuhkan kemauan dan kerja keras, serta perlu mengikuti syarat-syarat di atas agar menjadi seorang penyunting naskah yang baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.